kita mulai, insyaallah kita mulai. Kita tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya masuk belum? Kecil Ustadz, agak kecil. Mungkin mikrofonnya didekatkan Ustadz ke mulut. Satu sudah lumayan. Masih? Itu kayaknya harus didekatkan deh Ustadz. Misalnya mau lebih terdengar. Ini masih pelan? Sekarang udah mendingan Ustadz, harus didekatkan memang. Tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Kita lanjutkan kembali qawaid fikih yang sudah terselang oleh libur beberapa pekan, 2 pekan kurang lebih. Kemudian pekan kemarin belum dimulai, baru usul fikih. Terakhir kaidah yang sudah kita lalui itu sampai kaidah yang ke-18 ya. Ini perlu dimurojaah lagi nanti ya, satu-satu. Sudah kaidah ke-18 yang sebelumnya apa saja ya. Jadi itu memang biasanya tidak cukup satu kali ya, perlu pengulangan dan pengulangan. Dan itu tradisi ulama kita ya. Kalau misalnya lihat dalam kitab Al-Mizanul Kubro karangan siapa? Imam Asy'arani, beliau di dalamnya menyampaikan bagaimana ulama mengulang satu kitab itu sampai puluhan kali. Dan itu kalau kita lihat ya sangat luar biasa ya. Kadang kita itu satu kitab itu udah bosen ya, padahal belum bisa. Nah, ulama dulu kenapa ilmunya mungkin, ilmunya mapan, kokoh ya, karena pengulangannya yang kuat. Muridnya Imam Syafi'i itu Al-Muzani ya kalau tidak salah, atau Robi, itu berkali-kali mengulang kitabnya Imam Syafi'i Ar-Risalah, dan setiap kali mengulang itu selalu mendapatkan faidah yang baru yang tidak didapatkan dari pembacaan sebelumnya ya. Makanya mengulang itu sangat penting ya. Mengulang itu sangat penting sebelum kita beranjak kepada kitab yang lebih tebal ya. Kalau keinginan, kalau syahwat itu biasanya ingin segera selesai satu kitab, lanjut ke kitab yang lain. Walaupun yang awal itu belum terlalu kita kuasai. Nah, itu memang penyakit ya. Ya termasuk saya, termasuk banyak orang seperti itu. Tapi itu harus kita lawan. Jangan sampai terburu-buru beranjak ke kitab yang setelahnya sebelum kitab yang kita baca, yang kita pelajari itu kita pahami dengan benar ya. Tentunya perlu dibedakan antara kitab Al-Kutubul Madrusah, kitab yang digunakan untuk muqarrar, itu memang untuk pondasi, maka perlu diulang-ulang, perlu dipahami sampai kuat ya. Atau mungkin buku-buku, kitab-kitab yang hanya sebatas pengembangan ya, atau kajian-kajian satu masalah, itu mungkin tidak sampai berulang-ulang pun tidak terlalu masalah. Yang perlu pengulangan lebih banyak adalah kitab-kitab dasar sebagai pondasi pemahaman di dalam ulum syar'i ya. Usul fikih itu perlu diulang berkali-kali ya. Qawaid fikih, nahwu, shoroh. Ya, ulama dulu itu kitab Matan Al-Ajrumiyah itu bisa sampai 3 kali katanya. Diulang. Karena kalau sudah paham Al-Ajrumiyah, kitab Jurumiyah itu kitab di atasnya akan jauh lebih mudah daripada sekali hatam, belum terlalu paham, langsung loncat atau langsung ke kitab yang setelahnya. Itu biasanya ya lo bisa paham tapi tidak utuh ya. Itu metode yang biasa digunakan dalam tradisi ulama kita. Tentu mungkin di sebagian di kampus itu agak berbeda ya, pendekatannya agak berbeda. Kadang pengajaran ulum syar'i di kuliah itu tidak targetnya bukan paham
targetnya selesai muqarrar, selesai silabus, atau bahkan tidak selesai, yang penting semester selesai. Makanya kadang orang yang tidak mengalami talaki atau belajar kitab langsung masuk perguruan tinggi itu tidak terlalu kuat ya. Makanya ulama dulu itu dimulai dari kitab-kitab matan yang kecil. Dalam nahwu saja itu saya paling sering itu merujuk ya ke jurumiyah, walaupun misalnya sudah belajar di atas jurumiyah, tapi ingatan itu kembalinya ke jurumiyah. I'rabnya apa itu pasti kembalinya ke jurumiyah. Kalau fikih misalnya ke yang dasar matan Abi Suja. Ya, matan Abi Suja itu simpel tetapi cukup mewakili masalah-masalah dasar. Kalau ada kalau ada satu masalah itu benak saya itu langsung mereverse-nya ke matan Abi Suja, walaupun pernah Yaqutun Nafis, pernah Minhajut Thalibin gitu ya. Karena memang yang dasar itu sangat sangat penting. Ya. Kita lanjutkan kaidah yang ke-19 ya. Qala al-muallifu hafidahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Al-qaidatu tasi'ata asyar ya. Kaidah yang ke-19 dari 30 kaidah. Berarti sekitar berapa? 11 lagi kurang lebih. Ini ada yang kelewat kayaknya. Harusnya la ya. La ibrota. Di sini la-nya tidak kelewat, tidak diketik. La ibrota. La ibrota bidzannil bayyin khata'u. Ya, la ibrota bidzannil bayyin khata'u. Artinya tidak dihitung ya, la ibrota itu tidak dihitung, tidak diiktibar ya, tidak dihitung dari menurut syara bidzannil bayyin khata'u, suatu sangkaan, satu zon yang jelas-jelas salahnya ya. Zon di sini diterjemahkan sangkaan, bisa tepat bisa tidak ya, mungkin dalam bahasa kita sangkaan itu kira-kira. Zon itu dugaan yang kuat ya, bukan hanya sekedar dugaan tapi dugaan berdasarkan tanda-tanda sehingga menguatkan pemahaman kita kalau itu seperti itu ya. Itu disebut dengan zon. Maka makna qaidah taqaddama anna dhanna min maratibil idrak wa ghalibul ahkam syar'iyyati tubna ala dhannil ghalib. Lakin idza buniyal hukmu ala dhann thumma tabayyana khata'u kana batilan wa wajaba ruju'u ila hukmil yaqin, hadza makna qaidah ya. Sebagaimana di usul fikih itu di awal itu menjelaskan maratibul idrak ya, tahapan atau hierarki pemahaman atau daya tangkap pengetahuan seseorang itu di dalam Islam dijelaskan begitu detail ya. Para ulama kita begitu lengkap, begitu detail menjelaskan tingkat pemahaman yang dimiliki oleh seseorang. Dimulai yang paling bawah itu jahal. Jahal ya, jahal itu adamul ilmi, tidak ada pengetahuan sama sekali, tidak tahu. Ditanya bagaimana kondisi kota Inggris, saya tidak tahu karena belum pernah. Tidak tahu itu jahal, tapi itu disebut dengan jahal basit. Jahal basit itu ya tidak tahu, tidak ada pengetahuan sedikit. Ada jahal murakkab, dia itu tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Dia itu orang yang merasa pintar padahal tidak pintar, itu jahal murakkab ya. Jadi pertama dia tidak tahu, kedua di atas tidak tahunya itu dia tidak tahu kalau dirinya tahu, dia merasa dirinya tahu. Itu pun disebut jahal. Jahalnya jahal murakkab. Murakkab itu kan tersusun. Jadi ada dua jahal. Pertama, adamul ilmi bisyai', dia tidak mengetahui sesuatu. Yang kedua, dia tidak mengetahui kalau dirinya tidak tahu. Makanya disebut dengan al-jahlul murakkab. Ini terminologi yang ada di dalam Islam. Ya, saya tidak tahu di dalam filsafat luar Islam dikenal jahal murakkab atau tidak. Ya. Allahu a'lam. Yang jelas itu tahapan yang paling bawah. Di atasnya itu waham.
Waham itu ada pengetahuan tapi sangat sedikit. Ya, itu disebut dengan waham. Apa ya? Semacam ilusi. Nah, kalau dalam tradisi suluk atau tradisi ihsan, itu waham itu menjadi musuh besar istilahnya ya. Menjadi tersangka besar kaum arifin. Manusia itu sering terjebak dengan wahamnya. Manusia itu sering apa namanya? Sering mereka-reka berdasarkan wahamnya. Ya. Nah, suudzon kata ulama itu berangkat dari waham. Waham dan khayal, ya istilahnya waham dan khayal. Jadi waham khayal itu dalam benak kita membentuk gambaran, membentuk makna yang itu aslinya tidak ada, sehingga timbul suudzon. Baik suudzon kepada Allah ataupun suudzon kepada manusia. Misalnya ada seorang perkataannya kurang enak, lalu kita mereka-reka, oh dia ini sepertinya A, B, C, D, E. Padahal itu belum tentu. Tapi kita buat sendiri, itu waham. Ya. Nah, suudzon itu berangkat dari waham dan khayal. Ya. Kemudian, tapi apakah selamanya waham buruk? Tidak. Ya, waham itu ada yang baik, ada yang buruk. Ya, tergantung bagaimana posisinya. Waham yang baik, contohnya waro. Waro itu berangkat dari waham. Misalnya ada ayam, kita beli di pasar. Itu secara fikih kan boleh. Ya. Tetapi secara waham ini bisa jadi ayam ini tidak disembelih, bisa jadi di dalam bayangan kita itu bisa jadi dia di apa namanya dicekik pakai kawat misalnya, atau misalnya langsung dimasukin ke air panas misalnya. Itu kan makna-makna rekaan-rekaan benak kita. Itu namanya waham. Aslinya belum tentu, tetapi waham dalam hal itu menjadi waro. Ya, itu dikatakan Imam Izzuddin bin Abdussalam. Al-waro mabniyun alal waham. Waro itu dibangun di atas waham. Jadi waham itu bisa baik, bisa buruk. Ketika suudzon, itu berangkat dari waham juga, itu jadi buruk. Menjadi baik ketika waham menjadi pondasi dari waro. Ya, waro itu kan meninggalkan sesuatu yang tarkumalaba sabi khaufan lima fihibas. Meninggalkan yang sesuatu secara fikih itu tidak ada masalah, tetapi takut kalau itu memang ada masalah. Nah, itu tingkatan kedua ya, jahal, waham. Yang ketiga syak. Syak ini ragu. Ragu itu kalau orang seperti mau berangkat kakinya itu maju mundur, maju mundur. Jadi punya pengetahuan tapi antara satu pengetahuan dan yang satunya itu seimbang. Kalau waham itu lebih banyak tidak tahunya daripada tahunya. Kalau syak itu berimbang sehingga dia tidak bisa memutuskan. Iya tidak, iya tidak. Ya, dalam banyak hal, ya. Baik banyak hal ya. Kita sering ragu-ragu. Lakukan jangan, lakukan jangan. Ya. Kalau perempuan terima atau jangan. Misalnya khidbah seseorang. Kalau laki-laki teruskan atau jangan khidbahnya. Atau misalnya kalau pekerjaan atau kalau belajar, akhirnya kita ragu. Itu syak. Ya. Nah setelah syak itu baru zon. Zon itu di atas syak. Dia punya pengetahuannya lebih daripada tidak tahunya. Walaupun pengetahuannya belum 100% benar. Kalau 100% betul, itu yakin. Ya, yakin. Nah, kalau zon adalah pengetahuan yang kuat, pengetahuan yang besar, sehingga dia bisa bertindak. Nah, di dalam fikih, ya, ketika kita bertindak, itu tidak diperlukan yakin, cukup zon. Ya, cukup zon. Tidak perlu sampai yakin. Dalam kehidupan itu yang yakin dengan zon banyak mana? Banyak zon. Yang yakin banyak, tetapi dibandingkan dengan zon dalam kehidupan itu banyak. Ya jelas banyak zon. Ya. Nah, fikih itu mabniun ala zon. Ya, jadi tidak ada masalah. Ya. Tetapi ketika zon tersebut ternyata salah. Ketika zon itu bertentangan dengan yakin. Nah, maka yang zon itu gugur.
Tapi dzon tidak akan gugur selama yakin itu tidak kita ketahui. Ya sudah, selamanya sah. Kita wudhu misalnya. Secara dzon, dugaan, semua anggota wudhu terkena air. Itu sudah cukup. Tidak perlu sampai dilihat detail setiap kulit. Biar sampai yakin, tidak perlu. Yang penting secara kasat mata, air sampai, ya, dugaan kita sudah sampai. Itu cukup. Ya. Nah, kemudian apa lagi? Dalam banyak hal, ya. Dalam banyak hal kita itu boleh bertindak kalau sudah zon. Tidak boleh bertindak, beramal, beribadah itu selama masih syak, apalagi waham. Buka puasa itu minimal kita sudah zon kalau itu masuk waktu maghrib. Kalau masih ragu atau waham, itu tidak boleh, haram. Ya, haram. Walaupun misalnya itu sudah masuk waktu maghrib. Jadi sangat nisbi, ya, sangat relatif waham dan zon itu. Bagi sebagian orang itu waham, bagi orang lain itu zon. Misalnya satu orang ini sudah maghrib belum, kemungkinan dalam hati itu belum maghrib, tapi ada kemungkinan dikit juga maghrib, lalu dia berbuka. Nah, berbukanya itu dia atas dasar apa? Atas dasar waham atau bahkan syak atau waham. Apakah apakah bukanya haram atau tidak? Kalau ibadahnya haram, ya, karena haram itu mabniun ala dzon atau syak. Karena dia berbuka dengan dugaan dalam hati kalau kemungkinan kecil itu sudah azan, kemungkinan besarnya belum. Lalu dia berbuka, maka itu haram. Tapi apakah puasanya batal? Apakah puasanya sah? Tergantung. Apakah dugaannya itu sesuai dengan faktanya, kenyataannya atau tidak? Kalau ternyata kata temannya yang lain atau yang menghubungi bahwa 1 menit yang lalu, bahwa 2 menit yang lalu itu sudah azan, sedangkan dia buka baru 1 menit, maka puasanya sah, tidak batal, tetapi dia berdosa. Kenapa? Karena dia beribadah dengan dasar waham atau syak. Ya. Jadi ada 2 dimensi yang berbeda antara sah dengan haram. Ya, begitupun ketika menikahi seorang perempuan. Ada kita misalnya dalam satu daerah, di sana banyak saudara. Lalu kita mau menikahi perempuan dan dalam hati kita, dugaan kita, bisa jadi perempuan itu mahram. Selama dia masih syak atau waham, wahamnya itu apa? Dia itu bukan mahram. Ya. Tapi besar kemungkinan itu mahram. Selama seperti itu tidak boleh haram. Atau ragu-ragu, dia bisa jadi mahram, bisa jadi bukan. Itu nggak boleh. Kapan boleh menikahi perempuan? Ketika dugaan kuat kalau dia itu bukan mahram. Ya, dengan berbagai cara supaya dia sampai pada tingkat dzon. Ya. Lalu setelah dinikahi, misalnya yang waham atau syak tadi, nggak apa-apa lah. Mau pokoknya ada kemungkinan dia itu bukan mahram. Lalu dia menikahi perempuan dalam keadaan syak atau waham. Itu haram. Lalu ternyata terbukti kalau dia itu bukan mahramnya, maka nikahnya sah tetapi ikdamnya itu berdosa. Ya. Karena apa? Menikah dengan status waham atau syak. Ya. Nah itu la ibrata bidzannil bayyin khata'u. Ya. Jadi baik zonnya itu dia mahram atau zonnya dia bukan mahram. Pokoknya ketika terbukti sebaliknya, maka zon itu digugurkan. Ya, karena jelas yakin dengan zon kuat yakin. Tetapi dalam fikih, dalam beramal, bertindak, kita tidak disyaratkan yakin. Cukup sebatas zon. Yakin itu dalam usul akidah. Dalam akidah itu harus yakin. Ya, kalau akidah tidak yakin itu ragu-ragu, itu tidak menjadi muslim, akhirnya tidak menjadi mukmin. Walaupun dalam hukum syar'i nanti ada yang yakin, ada yang zon, tetapi fikihnya sendiri itu zon. Ya. Itu makna kaidah la ibrata bidzannil bayyin, atau tidak dihitung suatu
zon yang terbukti salahnya. Ya, tetapi dia tidak salah ketika mengerja atau beramal. Kenapa? Karena dia berdasarkan zon. Ternyata zon yang dia miliki itu salah. Ya, contoh lain misalnya ada dua air, dia tahu kalau ada dua air di dua ember. Satu ember itu terkena kencing tikus. Ada yang beritahu, awas ada apa airnya terkena kencing tikus. Satu ember terkena kencing tikus. Orang yang memberitahu pulang kemana pas dia mau wudhu, yang terkena kencing yang mana? Ya, ada dua ember. Nah, ketika dia langsung wudhu tanpa ada ijtihad untuk memastikan untuk mendapatkan zon mana satu di antara dua itu yang suci, yang satunya yang terkena kencing. Ya. Lalu dia coba misalnya mencium baunya, ternyata yang ini agak bau, yang ini tidak. Maka zon dia, yang ini yang suci, yang itu yang terkena kencing. Lalu akhirnya dia wudhu dengan air yang menurut dia itu suci. Ya, setelah wudhu datang orang yang memberitahu, tadi wudhu pakai air yang mana? Yang ini. Oh, itu yang terkena kencing. Maka la ibrata bidzannil bayyin khata. Maka tidak dianggap dugaan dia yang awal kalau itu yang suci. Kenapa? Karena sudah terbukti salahnya. Ya. Tapi apakah ketika dia wudhu tadi berdosa? Tidak. Karena dia beramal, beribadah berdasarkan zon. Dan itu yang diharuskan. Tetapi ketika dia wudhu pakai air yang tadi, ya, lalu tidak ada orang yang memberitahu pun sampai selesai, maka ibadahnya tetap sah. Maka wajhul istidlal annal asla huwal amal bil yakin wa huwal haq. Wa inna ma yuntaqalu ila dhann inda adamil yakin. Amma ma'a wujudil yakin fa dhann la yugni syai'a. Ya. Ketika ada yakin ya maka dhann gugur. Ya, kalau bertentangan, kalau tidak bertentangan ya justru menguatkan. Contohnya min tatbiqatil qaidah, ya, contoh penerapan qaidah ini, lau dhanna syakhsun baqa al-laili fi Ramadan fa akala thumma tabayyana annahu akala ba'dal fajri. Ya, misalnya seseorang sahur terlambat, bangun, oh ini masih subuh, lalu dia sahur. Sedang makan, tiba-tiba qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti ketika makan tadi itu sudah adzan. Ya. Nah, waktu dia makan, waktu dia sahur, dugaan dia, zon dia itu masih subuh, masih malam, belum masuk waktu subuh. Tapi ternyata ketika sedang makan, tiba-tiba iqomah. Ya. Maka sahurnya itu tidak maka makannya tadi dia itu membatalkan puasa. Ya, membatalkan puasa. Tapi apakah berdosa? Tidak, karena dia makan sahur dalam dugaan kuat dia masih malam hari, belum masuk waktu subuh. Ya, begitupun sebaliknya yang tadi yang maghrib, ya, yang maghrib dikiranya sudah masuk maghrib, zon dia sudah maghrib, ternyata masih belum masuk maghrib. Maka terbukti kalau makan dia itu belum masuk maghrib, maka puasanya batal. Walaupun tinggal 1 menit. Tapi apakah berdosa? Tidak, karena dia beramal berdasarkan zon. Berbeda kalau berbuka berdasarkan syak. Ya. Kemudian yang kedua, lau qala syakhsun mukhatiban imra'atan yadhunnuha ajnabiyatan anti taliq thumma tabayyana annahu zaujatuhu tuliqat. Ya. Misalnya seorang laki-laki mengatakan anti tolik kepada perempuan ajnabi. Ya, misalnya apa ya, dalam ini contohnya mungkin dalam keadaan gelap atau apa ya, pokoknya dia mengucapkan kata tolak kepada ajnabiyah yang bukan istrinya, anti tolik, mungkin dalam kondisi gelap ya, bisa jadi anti tolik. Ya, ternyata lampunya
misalnya sedang jeglek mungkin ya, sedang aliran kalau bahasa Sunda. Pas lampunya nyala, ternyata dia itu istrinya. Dugaan si laki-laki dugaannya apa? Dia itu ajnabiyah, bukan istrinya. Tapi faktanya dia adalah istrinya. Apakah waqa'a talaq? Waqa'a tuliqat. Karena la ibrata bidzannil bayyin khata'u. Maka dugaan dia seorang ajnabiyah itu tidak dianggap ketika ketahuan kalau itu istri. Ketika yakin kalau itu istrinya. Ternyata pas lampu dinyalakan, kok istri. Ya. Dan tolak itu tidak ada qabul ya, tidak ada qabil tu tolak. Tolak itu dari satu pihak, berbeda dengan ijab qabul ya. Beda dengan akad. Nah, itu ya. Lau qala syakhsun mukhatiban imra'atan yazunnuha ajnabiyah anti taliq thumma tabayyana annaha zaujatahu tuliqat. Ya. Contoh lain, walau nada ihda zaujataihi fa ajabathul ukhra fa qala anti taliq wa huwa yadhunnuha allati nadaha lam tatluqul munada wa lam tutlaq al munada wa tutlaq al mujibah. Ya. Misalnya seorang laki-laki punya dua istri, dia bermaksud menolak istri yang pertama. Ya. Kemudian dia memanggil, misalnya istri pertamanya itu siapa? Zulaikha. Ya Zulaikha. Ya. Kemudian menjawab yang istri kedua, misalnya Su'ad. Labaik, anti talib. Ya. Si laki-laki mengira yang menjawab itu istri pertama yang ingin dia tolak. Ternyata yang menjawab adalah istri kedua Su'ad. Ya. Maka kalau seperti itu apa? Waqala anti tolik wa huwa yadnu allati. Maka yang jatuh tolak siapa? Yang jatuh tolak adalah al-mujibah. Istri yang kedua yang menjawab. Istri yang pertama yang tidak menjawab itu tidak jatuh tolak. Padahal yang dimaksud, yang diinginkan oleh suaminya itu yang pertama. Ya. Zonnya di mana? Zon suami yang menjawab itu adalah istri pertamanya. Dan dia mengarahkan tolaknya kepada yang menjawab. Karena dikira zonnya dia istri pertama. Ternyata terbukti yang menjawab atau yang dia arahkan tolaknya itu bukan istri pertama. Malah istri yang kedua. Yang jatuh tolak yang mana? Yang istri kedua. Karena yang wakainya yang itu. Walaupun zonnya adalah yang pertama. La ibrata bidzonnil bayyin khata'u. Ya. Jadi zon si suaminya itu salah. Ya. Zonnya istri pertama, faktanya istri yang kedua. Contoh yang ketiga, lau dhannat al-mutallaqu annaha hamilun fa anfaqu 'alaiha zawj fa anfaqu 'alaiha zawj fabanat hailan istarja'a zawj ma dafa'ahu. Hailan itu tidak hamil ya, lawannya hamil itu hail. Misalnya seorang perempuan menceraikan seorang istri, cerai tolak bain. Kalau tolak rujuk tidak ya. Tolak rujuk itu tolak 1, tolak 2. Tolak bain itu tolak 3. Tapi itu bain kubro. Kalau bain subro itu tolak 1 lalu habis iddah, itu jadinya apa? Bain subro. Misalnya perempuan ditolak 3. Baik sudah 3 kali atau tolak 3 sekaligus. Maka status perempuan itu bain dan suami tidak berkewajiban menafkahi al-mutallaqah bitolak bain. Suami itu tidak berkewajiban menafkahi istri yang ditolak bain kubro. Berbeda dengan yang rujuk, itu masih wajib selama masa iddah. Nah, tetapi karena dikira oleh suaminya istri yang ditolak bain itu, yang sudah 3 itu masih dalam keadaan hamil. Kalau sedang hamil, maka kewajiban mantan suami menafkahi selama hamil. Ya, yang menafkahi istrinya itu dalam rangka menjaga kesehatan bayinya. Ternyata terbukti istri yang dicerainya itu tidak hamil. Padahal sudah 2 bulan. 2 bulan ya. Ya yang perempuannya mungkin ngaku-ngaku biar dinafkahi, lalu dinafkahi 2 bulan, ternyata terbukti dia itu tidak hamil. Maka apa?
si laki-laki berhak mengambil kembali apa yang sudah dia berikan. Secara fikih itu boleh ya, walaupun mungkin dalam kondisi objektifnya ya perlu memperhatikan hal-hal yang lainnya. Tapi secara fikihnya, secara hukumnya itu boleh. Kenapa? Karena yang dia berikan kepada mantan istrinya itu dalam rangka menafkahi bayi, memberikan makan bayi yang dikandung. Ternyata tidak ada bayinya. Maka si suami berhak mengambil kembali apa yang sudah dia diberikan. Karena si istri itu aslinya tidak punya hak mendapatkan bagian. Kecuali kalau setelah itu ya udah sedekah, itu beda lagi. Ya, beda lagi. Itu dua hal yang berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang tanyakan? Kalau ada yang sampaikan. Tadi ini lupa terus bikin jatuh. Atau ada yang belum dipahami? Silakan. Contoh. Besok insya Allah seperti biasanya usul fikih pagi hari. 6.15. Cukup mungkin ya? Ada yang mau disampaikan atau tidak? Contohnya satu lagi, Ustaz. Kenapa? Contohnya satu lagi. Berikutnya yang keempat. Oh iya. Ya contoh yang keempat ya. Lau ayyana imamahu bi isyaratin ilaihi kahadza mu'taqidan annahu Zaidun fatabayyana ghairu sahhat salatuh di anna al-khata lam yaqau fi syakhs bal fi dhann wala ibrata bi dhannil bayyin khata. Seorang makmum itu ketika menjadi makmum itu disyaratkan makmum kepada imam tertentu walaupun kita tidak tahu namanya. Yang jelas maksudnya orang yang itu. Ya. Nah, tidak perlu disebutkan makmuman li Zaidin, makmuman ila Amr, tidak perlu ya. Yang penting dalam hati bermakmum kepada imam yang di depan, yang itu ya. Kita tahu yang itu imamnya. Nah, kemudian si makmum dalam hati dia menambahkan makmuman ila Zaidin. Ya. Dia mengira imamnya Zaid. Ternyata imamnya bukan Zaid tapi Umar. Nah, apakah dugaan dia bahwa si imam itu Zaid ya, padahal aslinya Umar itu menjadikan sholatnya batal? Tidak. Ya. Karena apa? La ibrata bidzannil bayyin khata'u. Ya, tidak ada tidak dianggap suatu dzon yang terbukti salah. Ya. Li'anal khata' lam yaqa fi syakhs bal fi dzann wala ibrata bidzannil bayyin. Apalagi kalau sudah di dalam hati si fulan yang di depan itu ya, maka isyarah itu lebih kuat dari ibarat dalam bahasa Arab, mungkin dalam bahasa lain ya. Misalnya kita menunjuk seorang yang ini sambil menyebut yang ini Muhammad, yang ini Abdullah. Kata yang lihat itu bukan Abdullah, itu misalnya Muhammad. Oh iya Muhammad. Maka dalam bahasa Arab isyarah itu isyarah aqwa minal ibarah. Isyarat itu lebih kuat daripada ungkapan. Jadi kalau menunjuknya itu tapi salah ngucapin, maka yang dianggap yang dikuatkan itu isyarat. Ya. Misalnya makmum dalam hati yang jadikan imam itu yang di depan itu, nggak peduli siapa namanya, itu sudah cukup. Lalu dia menyebutkan dalam hati misalnya si imam makmuman li Zaidin, padahal bukan Zaid, ternyata Umar. Nah,
apakah sholatnya sah atau berjamaahnya sah? Berjamaahnya tetap sah. Ya. Ada kaidah lain itu ma la yata'arradu jumlatan wa ma yajibu sebentar. Ma yajibu ta'arrudu jumlatan la tafsilan idza ayyanahu fa akhta fala darra fala yadur. Sesuatu yang disyaratkan apa namanya di ta'arud itu apa diungkapkan secara mujmal, secara garis besar. Lalu dia mengungkapkannya secara detail. Lalu salah pengungkapannya itu, fala yadur, maka tidak bermasalah. Makmum itu wajib, makmuman itu kan harus. Beda dengan imam. Nah, makmuman saja itu kan mujmal sudah cukup, tapi dia mengatakan makmuman li Zaidin, menentukan si imamnya. Dan salah, fala yadur. Maka tidak menggugurkan sholat. Sholatnya tetap sah, berjamaahnya tetap sah. Allahu a'lam. Ada lagi silakan. Ustadz izin bertanya Ustadz. Ya, monggo silakan. Silakan. Ya, tadi Ustadz salah talak tadi Ustadz. Salah tolak ingin mentolak istri yang pertama, tapi yang menjawab istri yang kedua. Yang jadi ditolak kan istri yang kedua Ustadz ya. Apakah ini tidak bertentangan dengan kaidah dasar awal Ustadz? Al-umuru bima qasidiha gitu. Yang salah tolak tadi Ustadz. Yang Ustadz ceritakan salah tolak tadi, ingin mentolak istri yang pertama. Tetapi yang menjawab istri yang kedua. Jadi yang jadi ditalak adalah istri yang kedua. Ini apakah enggak yang kaidah yang pertama kemarin Ustaz? Iya, dalam beberapa hal itu tidak berlaku ya kaidah al-umur. Dalam tolak itu karena itu ada nas yang sharih ya, jiddu salah satu jidduhun najid wa hajluhun najid. 3 hal yang ketika serius itu serius, ketika bercandanya pun serius. Jadi ketika seriusnya jatuh, ketika bercandanya pun jatuh. Walaupun dia tidak niat. Ya, nikah, tolak, satu lagi itak. Itak itu memerdekakan. Niatnya itu tidak memerdekakan hamba saya, ya sayyidnya itu udah kamu merdeka. Padahal bercanda sambil ketawa. Itu jatuh. Padahal tidak maksud. Nah, maka itu karena memang ada nas sharih yang mengeluarkan yang mengistisna ya, mentaksis. Nah, itu bisa jadi taksis ya, mentaksis keumuman hadis innamal a'malu binniyat. Jadi dalam masalah tolak, masalah nikah, masalah itak, satu lagi ada ya, rujuk kalau tidak salah. Ada 2 riwayat, yang satu itak memerdekakan, yang satu rujuk ya. Kalau nikah dan tolak itu riwayatnya sama semua. Sepakat ya. Jadi nikah pun tidak bisa bercanda walaupun niatnya bercanda. Misalnya seorang bapak dengan laki-laki bercanda, saya nikahkan anak saya. Itu jatuh ketika memenuhi syarat tentu ya, ada saksi, ada wali. Nah, begitupun dengan tolak. Jadi tidak maksud dalam tolak itu tidak berlaku ya dalam tolak. Walaupun bercanda, walaupun itu jatuh. Makanya tidak boleh bercanda dengan tolak kata banyak ulama ya, kata para ulama. Karena hadisnya apa namanya 3 hal yang ketika serius jatuh, ketika bercanda pun jatuh. Itu salah satunya tolak. Tadi apa saya nggak lihat. Perbedaan bid'ah hasanah dengan maslahah mursalah. Oh iya, ini permasalahan panjang ya. Pertama, bid'ah itu ulama berbeda pendapat. Ada yang membagi, ada yang tapi panjang ya. Mungkin saya simpel saja. Ada yang membagi, ada yang tidak. Itu kembali kepada apakah am itu ditaksis atau tidak. Dalam usul fikih itu kan kalau jumhur ma min amin illa qad khussisa. Tidaklah lafaz am kecuali menerima ditaksis. Ya. Salah satu lafaz am itu apa? Kullun, ammah, jami' ya. Nah, ketika ada satu lafaz am
apakah dia ditaksis atau tidak? Maka menurut jumhur, kalau dalam kitab usul fikih, ma min amin illa qad khussiso. Tidaklah lafadz am kecuali ditaksis. Taksisnya bisa mutasil pada ayat selanjutnya atau pada hadis selanjutnya atau di ayat yang lain yang tersebar. Nah, menurut ulama yang membagi, Imam Syafi'i termasuk, ya itu am tetapi ditaksis. Jadi kula muhdatsatin apa saya lupa. Bid'ah ya. Nah, kula muhdatsatin bid'ah. Saya lupa lagi. Nah, menurut Izzuddin bin Abdi, rata-rata dari kalangan Syafi'iyah itu membagi ya. Imam Syafi'i, Izzuddin bin Abdus Salam, banyak sekali itu membagi. Makanya ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ya, kemudian apalagi ditambah mungkin dalam hadis siapa? Sahabat Umar bin Khattab ketika melihat sholat tarawih berjamaah padahal belum pernah dilakukan oleh Rasulullah. Nikmatil bid'ah hadza ya. Sebaik-baiknya. Sebagian ulama memaknai itu bid'ah lugawi. Ulama lainnya itu bid'ah syar'i. Nah, itu nanti dalam usul fikih itu dibahas lagi. Ketika ada lafaz dalam syari, kemana kita membawa? Apakah bawa kepada lugah atau kepada makna syar'i? Kalau ada satu redaksi dalam syariat, Quran, hadis, asar, ya, asar sahabat, apakah kita mahmulun ala makna lugawi atau mahmulun ala makna syar'i? Kalau mahmulun ala makna lugawi, maksud nikmatil bid'ah itu ya sesuatu yang baru saja. Kalau ala makna syar'i ya bid'ah yang diperdebatkan. Ya, jadi berangkatnya dari sana. Aslinya itu kalau pendekatannya ilmu itu aslinya tidak terlalu bermasalah ya. Orang berbeda itu kan biasa kalau menggunakan pendekatannya ilmu. Tapi kalau maksudnya kemungkinan membagi bid'ah itu secara usul fikih mungkin, yang tidak membagi pun mungkin bisa jadi tidak menemukan taksis. Tapi kadang yang menjadi masalah ketika pendekatannya bukan ilmu, pendekatannya kelompok, emosi, perasaan, itu sudah ilmu itu biasanya nomor berapa gitu ya. Kan dalil itu bisa dicari. Kita punya posisi dalil itu bisa bagaimanapun caranya bisa katanya. Sebagian orang. Kita bisa mencari celah dalil untuk membenarkan apa tindakan kita. Ya. Jadi aslinya biasa ya perbedaannya. Nah ada masoleh mursalah. Ini panjang. Tadi apa tadi itu masoleh mursalah ya? Masoleh mursalah ini pertama kali khasnya madhab Maliki. Ya. Masoleh mursalah itu berada di tengah-tengah masoleh mu'tabaroh dan masoleh mulgoh. Ada kemaslahatan yang mu'tabaroh. Mu'tabaroh itu ketika nas menjelaskan secara nason, ya. Quran Sunnah menjelaskan suatu hukum dengan dalilnya, dengan maslahatnya. Itu maslahah mu'tabaroh. Ada maslahat mulgho. Artinya apa? Suatu maslahat yang menurut manusia maslahat tetapi bertentangan dengan nas. Itu mulgho, tidak dianggap sama sekali. Ada masoleh mursalah. Masoleh mursalah itu tengah-tengah. Dia itu maslahat menurut nalar manusia. Tidak ada dalil yang menguatkan, tidak ada dalil yang menegasikan. Jadi tidak ada yang secara terang-terangan menegasikan maslahat tersebut. Tidak juga ada nas yang secara jelas menguatkan. Nah, menurut mazhab Imam Malik, itu maslahat mursalah boleh digunakan. Ya, walaupun dalam mazhab selain Imam Malik pun banyak ya. Dan mazhab Syafi'i pun menggunakan, tetapi itu menjadi ciri khas dari mazhab Maliki. Dalam mazhab Syafi'i mungkin penggunaannya tidak terlalu banyak. Nah, ini agak panjang ya. Ya intinya seperti itu. Itu dalam usul fikih insya Allah ada ya. Masoleh mursalah itu di akhir. Nah, masalah bid'ah itu dalam usul fikih tidak dibahas. Setahu saya ya, wallahu alam mungkin dalam kitab usul fikih yang lain bisa jadi ada. Tapi setahu saya, sependek pengetahuan saya itu tidak dibahas
Imam Asy-Syatibi membahas khusus dalam kitabnya Al-I'tisam, tapi tidak, itu kan kitab yang tidak khusus membahas usul fiqh. Usul fiqh itu banyak, kalau masalah mursalah banyak dibahas, itu banyak. Ya. Mungkin itu, wallahu alam, itu perlu bahasan panjang. Tetapi perlu hati-hati juga dalam menggunakan masalah mursalah. Sekarang banyak digunakan oleh sebagian kalangan progresif. Mereka menamakannya progresif atau apa. Sering sering membenarkan tindakannya dengan dalih masalah mursalah. Dengan dalih itu maslahat. Padahal kalau ulama kita dari dulu, maslahat itu selalu dibagi 3. Mu'tabaroh, bahkan ada mulaimah yang pertama, mu'tabaroh, mursalah, dan mulgho. Apa maslahat mulgho? Maslahat yang menurut kita itu maslahat, tetapi bertentangan dengan nas yang sharih. Itu bukan maslahat. Atau kalau dikatakan maslahat, maslahat mulgho yang tidak dianggap yang salah. Nah sekarang banyak pendekatan hermeneutik itu banyak mengarah kepada maslahat mulgho. Mereka banyak melampaui teks, banyak melampaui nas sharih, ya, langsung menuju memburu pesan Tuhan. Yang penting pesan Tuhan itu apa? Ya, yang penting pesannya dapat, kita bebas menerapkannya seperti apa, walaupun konsekuensinya nas itu dilabrak. Ya, itu yang tidak dikenal dalam tradisi Islam. Nas itu tetap menjadi pedoman utama. Ya, tentu dengan cara menggunakannya kan ada dalalatul alfaz, ada qiyas dan sebagainya. Maka kalau menurut saya lebih kaya usul fikih daripada hermeneutik. Hermeneutik terlalu simpel dan banyak menggunakan nafsu si penafsir. Itu peran nafsu itu terlalu kuat kalau menurut saya. Ya, peran individu itu terlalu kuat. Wallahu a'lam. Ada lagi, Pak? Ustadz, ini yang tadribatnya udah, saya penasaran, Ustadz. Yang tadribnya itu tadi dibahas nggak, Ustadz? Belum. Biasanya tadribat. Sebentar, saya belum baca tadribat. Tadribat bila man dafa zakatu ila man dhannahu min ahliha fabana khilafu wasfiq dzalika min kudubil fiqh. Ini suruh tadrib itu suruh dicari nanti ya. Orang mengeluarkan zakat kepada mustahik. Dia mengiranya itu dia mustahik. Misalnya dikiranya fakir atau dikiranya gorim. Ternyata dia itu bukan fakir. Ya. Nah, nanti itu pertanyaannya, apakah boleh si muzaki itu istirja? Istirja seperti tadi. Istirja itu menarik kembali. Ya, dia itu memberikan zakat atas dasar zon kalau dia itu mustahik. Dia itu fakir lah ya. Jangan fakir, mu'allaf misalnya. Ternyata dia itu bukan mu'allaf. Nah, dalam kondisi seperti itu, zonnya kan salah. Apakah boleh si muzaki mengambil kembali harta yang sudah dia berikan karena ternyata dia bukan mustahik atau tidak? Itu silakan dicari. Tapi kalau bocorannya boleh. Secara fikihnya boleh. Karena memang bukan hak orang yang menerima. Yang menerimanya itu bukan mustahik. Allah. Boleh itu maksudnya boleh ditarik, Ustadz. Bukan boleh zakatnya boleh. Bukan. Boleh diambil kembali. Zakatnya tidak sah. Zakatnya tidak sah. Kalau diberikan kepada yang non mustahik. Ini saya ya gimana? Masih bingung itu sama yang ini al-khoto lam yaqa fi syahsi bal fi dzon, itu maksudnya gimana sih? Yang nomor 4. Oh, yang imam ya? Iya. Li anal khoto lam yaqa fi syahs bal fi dzon. Ini karena si makmum itu ketika menjadi makmum itu dalam hati dia makmuman di hadzal imam. Imam yang ini, dia tahu misalnya di belakang dalam hati itu saya makmum kepada imam yang ini. Dalam hati imamnya itu yang ini, tapi salah di dalam mengucapkan atau menentukan nama si imam. Jadi salahnya itu bukan syakhsnya tetapi nama imamnya. Oh ya. Kalau syakhsnya ya imam yang itu. Ya. Kalau misalnya ternyata ngimam sama orang yang ternyata salah gitu, emang salah dari awal, berarti nggak sah ya? Misalnya ternyata. Misalnya nggak tahu, ini agak nyambung sini. Misalnya saya kepikiran kalau misalnya
apa ya, kayak ternyata kita misalnya ada sholat jamaah, terus kayak kita malah ngimam sama orang yang lain, bukan sama imam yang asli yang harusnya jadi imam kita gitu. Itu gimana? Eh, maksudnya gimana? Itu juga agak itu kayaknya saya salah ini sih, saya salah memahami pertanyaan Ya, ininya apa ibarahnya. Tapi misalnya ada sholat misalnya di depan tuh ada 2 orang, terus orang pada berdiri di belakangnya. Terus yang saya kira imam tuh misalnya sebelah kanan, ternyata imamnya sebelah kirinya. Yang sholat yang jadi imam itu. Misalnya ternyata yang satunya ternyata sholat sunnah gitu, itu bukan jadi jamaah tapi kayak kebetulan berdirinya samping-sampingan. Nah, itu gimana tuh, Ustaz? Oh iya, iya, iya. Kalau itu sudah salah dari awal. Itu salah sakhs. Kalau itu salah sakhs, itu berjamaahnya tidak sah, ya. Tetapi gini, dia kalau seperti itu boleh meniatkan kembali, meniatkan kembali di tengah-tengah, itu kan boleh. Niat makmum di tengah itu boleh. Misalnya Bagaimana tuh, gini, Ustaz, maksudnya? misalnya kita di masjid sholat munfarid, tidak ada orang nungguin, ya udah sholat. Lalu ada 2 orang datang, tiba-tiba dia bikin sholat berjamaah. Nah, kita menyambungkan sholat kita dengan 2 orang tadi itu boleh. Yang tadinya munfarid, di tengah-tengah kita jadi makmum, itu bisa. Nah, nanti bagaimana kita lebih awal 2 rakaat? Ya, itu sama seperti kasusnya dalam masbuk, ya. Berarti kalau kita lebih awal 2 rakaat, imamnya belum selesai, pilihan makmum 2. Ima dia salam duluan, wa imma dia menunggu, dan itu yang lebih baik, menunggu di tasyahud akhir sampai imam selesai. Nah, misalnya tadi salah orang, ternyata yang imam itu yang kiri, saya ngiranya yang kanan. Itu khotof fi syakhs kalau. Ternyata ketika rakaat kedua Fatihah itu malah imam yang kiri. Maka niat makmum yang tadi itu tidak sah. Lalu bagaimana? Dia niat lagi makmuman kepada yang imam yang sebenarnya. Itu bisa. Nggak usah ngulang dari awal berarti, Ustaz, itu. Enggak sholatnya enggak. Itu Jadi berjamaah, kalau ngubah ya. niat sejauh apa, Ustaz, bisa ngubah niatnya? Apakah cuman pindah jamaah atau niatnya sampai ternyata ya kayak saya salah niat sholat atau gimana, itu sejauh apa Ustaz bisa ubah niat? Kalau ada beberapa niat yang bisa dirubah, ada yang tidak, ya. Kalau seperti dari munfarid jadi imam, dari munfarid jadi makmum, itu boleh di tengah, itu boleh. Atau sholat sunnah jadi sholat fardu jadi sunnah boleh. Yang tidak itu sholat sunnah jadi fardu, setahu saya. Awalnya sunnah lalu jadi fardu, itu nggak ada, ya, nggak ada cerita. Yang ada itu fardu jadi sunnah. Saya lupa lagi gambarannya sebentar. Awalnya fardu, lalu kita rubah jadi sunnah, itu bisa. Nanti saya lupa lagi itu, ya. Nanti perlu dicek lagi. Yang jelas fardu ke sunnah itu ada kalanya bisa. Kalau sunnah ke fardu itu tidak ada. Ya. Contohnya saya lupa lagi. Allahu a'lam. Nanti coba saya lihat. Nah, itu juga saya tadi penasaran, kalau yang misalnya kita lagi munfarid terus pengen makmum, nah itu gimana teknisnya? Masa kita batalin sholat jalan ke orang yang jamaah apa gimana? Enggak, bisa. Kan dalam mazhab Syafi'i itu bergerak, yang tidak boleh itu bergerak 3 kali berturut-turut. Kalau tidak bergerak 3 kali berturut-turut boleh. Berarti kita jalan menuju, misalnya kita di pinggir, 2 orang datang di mana? Di tengah. Ya berarti kita boleh ke pinggir dulu. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu jangan mutawalian, ya. 2 langkah, santai dulu, ada jeda dulu. 2 langkah, sampai udah tengah-tengah, nanti baru maju. Itu boleh, ya. Sama seperti misalnya masuk masjid, ketika mendapati imam sedang ruku, kita di belakang, ya. Kalau kita maju ke depan, itu imam sudah itidal. Kalau sudah itidal berarti tidak dapat rakaat tersebut. Nah, itu kalau bolehnya, itu boleh. Di belakang, Allahu Akbar, langsung ruku. Supaya mendapati rukunya imam. Lalu setelah itu, dia sambil maju sedikit-sedikit
hingga maju ke depan. Itu boleh. Ya. Yang tidak boleh itu salah satu harokat mutawaliyah, 3 kali gerakan berturut-turut dalam mazhab Syafi'i. Kalau 2 kali berturut-turut gak ada masalah. Setelah itu jeda dulu 2 langkah lagi. Walaupun 100 langkah asalkan biar mutawaliyah itu boleh. Berbeda dalam mazhab Maliki. Mazhab Maliki itu jalan-jalan. Mazhab Maliki itu masalah harokah itu sangat leluasa ya. Kalau di Mekah kita lihat orang sholat tuh benerin imamah. Wah, kayak nggak sholat kalau di kita. Orang sholat sambil benerin HP. Ya, dalam mazhab Syafi'i udah batal ya. Gini, matiin HP, masukin lagi. Allah. Jazakumullah Ustaz. Tapi kalau kita tahu ada perbedaan, lihat yang berbeda dalam sholat ya biasa aja. Itu mazhabnya Imam Malik seperti itu. Walaupun sebaiknya kita jangan mencontoh ya, karena ya memang kesannya apa ya, kayak bukan sholat. Lagi sholat benerin imamah itu berlipat-lipat berapa lapis. Itu dari mazhab Maliki saya lihat. Mungkin cukup ya, sudah 6:30. Itu saja. Insya Allah besok usul fikih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.